wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di Red Corner Cafe dalam acara peluncuran Koalisi Advokasi Jurnalis atau KAJ. Dan kami tentu saja menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di Red Corner Cafe kepada LBH Pers Makassar. Selamat datang juga kami ucapkan kepada AJI Makassar. Selamat datang untuk IJTI Sulawesi Selatan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada PFI Makassar. Selamat datang juga kami ucapkan kepada teman-teman dari pers dari berbagai kampus. Selamat datang untuk teman-teman jurnalis dan juga teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih telah menyempatkan hadir dalam peresmian Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan. Dan sebagai pembuka, saya, Sabda Role, merupakan bagian dari tim kerja Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan. Sebelumnya, saya akan menginformasikan kepada teman-teman sekalian apa sebenarnya KAJ itu. Awal terbentuknya Koalisi Advokasi Jurnalis atau KAJ di Sulawesi Selatan ini untuk menjawab keresahan insan jurnalis di tanah Sulawesi Selatan. Beragam intimidasi yang sering berulang sering menimpa para jurnalis. Kekerasan fisik, serangan cyber, hingga doxing atau pengungkapan data pribadi sering dialami para jurnalis. Meski ada perlawanan dari berbagai organisasi profesi bersama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers, namun tetap saja itu masih kurang. Karena selain mengawal kasus intimidasi para jurnalis, harus juga ada wadah edukasi tentang bagaimana seorang jurnalis membuat karya jurnalistik yang profesional dan terukur. Gagasan dan sikap dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Makassar, kemudian Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sulawesi Selatan, dan Pewarta Foto Indonesia atau PFI Makassar bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers Makassar sepakat untuk membentuk koalisi menambah wadah yang terfokus pada jalur non-litigasi hingga jalur pengadilan. Dan KAJ Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi dan juga intimidasi para jurnalis dan menjadi benteng pertahanan mengawal gugatan hukum atas karya jurnalistik. Dan KAJ juga akan menjadi pelopor jurnalis yang profesional dan juga berintegritas. KAJ Sulsel akan dilengkapi dengan tim kerja yang diwakili dari 3 organisasi profesi, yakni dari AJI Makassar, kemudian dari IJTI Sulawesi Selatan dan juga PFI Makassar. Dan ketika organisasi profesi ini akan mengirimkan masing-masing 3 orang anggotanya masuk dalam tim kerja KAJ, tim ini juga akan dibantu oleh LBH Pers Makassar ketika kasus tersebut telah menyentuh ranah hukum ataupun juga ranah pengadilan. Dan sekedar gambaran bagi teman-teman jurnalis pada siang hari ini bahwa kesuksesan dari KAJ bersama dengan LBH Pers Makassar yakni saat mengawal kasus gugatan pidana 2 jurnalis di Makassar dan gugatan perdata 2 media online hingga melalui serangkaian persidangan. Dan alhamdulillah dengan kerja tim yang solid, KAJ Sulsel memenangkan kasus tersebut dan gugatan pun dimenangkan oleh KAJ Sulawesi Selatan. Saya minta aplausnya untuk teman-teman KAJ Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya kami mengundang masing-masing koordinator dari KAJ bersama timnya untuk maju ke depan. Kakak, boleh diperkenalkan anggotanya satu persatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
kawan-kawan jurnalis. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan energi, waktu untuk hadir dalam launching koalisi advokasi jurnalis. Ini adalah wadah perjuangan kita bersama-sama, khususnya 3 organisasi yang menjadi konstituen dari Dewan Pers. Ada Aji Makassar, IJTI Sumsel, dan RRI. Wadah koalisi advokasi jurnalis ini dibentuk atas dasar kesadaran mengingat begitu banyaknya ancaman, begitu banyaknya teror, begitu banyaknya upaya kriminalisasi terhadap profesi kita sebagai jurnalis yang seharusnya mendapat legitimasi dan mendapat perlindungan dari negara. Dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, kita mengacu pada undang-undang pers, kita mengacu pada kode etik untuk kemudian diterapkan sehingga kita dapat menghindari segala hal yang berpotensi untuk mencederai profesi kita sebagai jurnalis. Nah, koalisi itu, koalisi advokasi jurnalis Sulawesi Selatan hadir karena itu. Karena rentetan rangkaian kasus yang kerap kali menimpa jurnalis, utamanya jurnalis yang berupaya untuk kemudian dikriminalisasi karena mengungkap kebenaran dalam satu pemberitaan. Kira-kira begitu gambaran umum kenapa sehingga koalisi jurnalis ini kemudian terbentuk. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman mengapresiasi dan hadir, meluangkan energi dan waktunya menyaksikan teman-teman kita yang tergabung dalam koalisi advokasi jurnalis. Baik, di koalisi advokasi jurnalis kami karena kami tergabung dalam 3 lembaga organisasi konstituen Dewan Pers, AGI, IJTI, dan PSI. Di tim kerja kami juga tergabung dalam include dari tim-tim kerja yang ada dalam koalisi advokasi jurnalis dari organisasi ini. Saya sendiri, Arul, diberikan kepercayaan dari sudut sebagai koordinator koalisi advokasi jurnalis. Ada kawan saya mulai dari ujung sini dulu ya, biar kita sama-sama sekaligus mengkampanyekan bahwa koalisi advokasi jurnalis Sulawesi Selatan resmi terbentuk. Silakan kawan, perkenalkan nama. Iya, perkenalkan nama dari media mana dan organisasi mana? Ya, perkenalkan nama saya Sawat. Saya mewakili Aji Makassar. Dari media mana? Dari media Metro TV News.com. Baik, Syawal dari Aji Makassar, media Metro TV News.com. Baik. Ngantuk ya? Harus ya. Ini nggak protes kan? harusnya energi memang tetap di sini, kurangkan di sini. Jadi forum di sini bukan forum untuk lawyer ya. Semangat ya, semangat ya, semangat. Oke, kita lanjut ya. Saya sendiri, saya koordinator advokasi juga di Aliansi Jurnalis Independen Makassar. Sekaligus ditutup juga koordinator KAJ. Saya saat ini bekerja sebagai editor di Bolo.id dan editor di media lokal di Makassar. Terima kasih. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ishak dari kebetulan juga dipercayakan dari AJ untuk masuk di koalisi ini. Saya kerja di media yang sosial. Kebetulan juga satu divisi taruh di tadi. Sebenarnya mau menambahkan tadi yang disampaikan taruh bahwa koalisi ini sebenarnya kalau saya secara pribadi ini bukan hanya kalian duduk di depan, tapi ini adalah koalisi kita bersama. Ini adalah kerja-kerja kita bersama bersama. Bukan hanya PSI dan IJTI, tapi ini adalah kerja kita bersama. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kami duduk di sini dan hanya kami yang bekerja di sini, tapi ini hanya struktur saja begitu. Ini adalah kerja kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Idris Sajadan, kontributor tujuan wilayah Kabupaten Goa. Saya mewakili Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kebetulan saya koordinator di bidang sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Tajana. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Fadli, wartawan Tribun Timur. Kebetulan juga di IJTI diamanahkan jadi koordinator bidang advokasi, dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya koalisi advokat jurnalis ini kita bisa bersama-sama mengetahui apa sih yang bisa dan tidak bisa. Belum dijelaskan ke makna dan logonya. Demikian. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, saya Nias, dari Warta Indonesia Makassar. Sebenarnya kami sini bertiga, jadi ada tiga. Satu itu ada Nasrul Said sama Arnaska, ada cuma mereka kayak tugas, jadi saya mewakili. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman koordinator dari Koalisi Advokasi Jurnalis. Jujur ada beberapa kakak-kakak di atas ini saya juga baru tahu namanya, sering ketemu di lapangan, tapi karena momen pada siang hari ini saya jadi tahu namanya Kak Arul dari Aji, kemudian Kak Ishak yang di sana Syahid ya. Oke, sering ketemu tapi nggak tahu namanya. Jadi memang kegiatan pada siang hari ini tidak hanya sekedar peluncuran dari logo Kak Aji, tapi juga menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua teman-teman pers. Terima kasih para koordinator dari Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan. Jadi jumlahnya ada 9 ya Kak ya? Ya, satu organisasi ada 3 ya. Baik. Kemudian ya, selanjutnya kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya makna dari logo KAJ Sulawesi Selatan. Logonya ada di, kalau dari saya di sini ada di sebelah kiri, ada seperti timbangan gitu ya. Ya nggak sih Kak Arul? Nah, boleh dijelaskan, Tabe? Sangat filosofis dan sangat bermakna sekali tentang bagaimana upaya kita mendorong kebebasan pers dan bebas dari intimidasi dan kekerasan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik kita. Saya menerangkan tentang makna dari logo Koalisi Advokasi yang tertera di depan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sederhana, karena terus terang ini sangat berat dan penuh makna. Saya sampai merinding sih. Ada logo pena dari bulu angsa yang bermakna seseorang yang sehari-harinya menjalankan kerja-kerja jurnalistik, menulis, merekam gambar dan suara, hingga mengabadikan foto. Itu yang pertama untuk logo bulu angsa yang ada di tengah-tengah antara dua digit timbangan. Kemudian ada timbangan di sisi kiri dan kanan yang bermakna keadilan. Kita tahu bahwa kerap kali profesi kita adalah profesi yang rentan terhadap kriminalisasi, rentan terhadap ancaman, dan profesi yang mencederai, bahkan melukai kita secara pribadi, bahkan keluarga kita. Gitu. Jadi koalisi ini terbentuk karena itu, karena kasih sayang kita antar sesama, saling jaga. Koalisi advokasi adalah wadah untuk saling menjaga. Yang ketiga ada simbol akar hingga menjadi daun, bermakna pencapaian dalam mengawal kasus jurnalis yang berhadapan dengan hukum.
kita tahu bahwa baru-baru ini lagi-lagi kita semua organisasi yang terlibat, AJI, BFI, IGTI, dan beberapa kawan-kawan juga dari lembaga lain mengawal kasus dua media dan beberapa jurnalis yang tergabung dalamnya terlibat dalam proses pendampingan karena jurnalis ini dikriminalisasi karena berita. Alhamdulillah sejauh ini berhasil meskipun terakhir ada upaya kasasi ya. Oke. Yang mana sih? Kemudian yang keempat adalah warna logo itu disesuaikan dengan ciri khas warna 3 organisasi konstituen yang tergabung di dalamnya. Ada AJI Makassar yang sedikit berwarna ungu, kalau begini kayak ada cerah-cerah gitu. Kemudian ada IGTI Kunsel, PFI Makassar, dan warna hitam itu sesuai dengan Pers Makassar. Terlepas dari simbol yang ada di dalam, kami pikir bahwa lagi-lagi koalisi ini hadir untuk menjaga kita semua, untuk menampung wadah aspirasi kita semua, untuk saling mempererat silaturahmi kita semua, dan mudah-mudahan koalisi ini hadir sampai profesi ini betul-betul berujung, dan kita nggak tahu sampai kapan kita lakukan kerja-kerja yang berpotensi. Saya pikir Pilih-pilih berita alternatif news yang terakhir mungkin dari kami, semoga kita semua bisa saling jaga ya di dalam koalisi ini, dan semoga koalisi ini tetap panjang umur selama-lamanya. Terima kasih kawan-kawan. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Sekali lagi itulah makna dari logo KAJ seperti yang disampaikan oleh Kakak Arul. Ada bulu angsa, kemudian ada pena, ada timbangan, kemudian ada akar, dan ternyata ini saya juga baru tahu ternyata warna dari logo ini adalah penyatuan dari semua organisasi jurnalis yang masuk dalam koalisi advokasi jurnalis. Siapa yang mendesain logonya? Opa. Kita beri tepuk tangan untuk Opa. Luar biasa sekali. Kencana, oke. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan juga Kak Karol Tabe, apa saja nantinya kerja-kerja dari KAJ Sulawesi Selatan di masa mendatang. Siapa yang akan mau menjelaskan? Oke, karena ini hal-hal yang sifatnya teknis, rata-rata koalisi ini lagi-lagi kan hadir untuk menampung aspirasi, kemudian mendampingi kasus jurnalis yang berhadapan dengan hukum, dan filosofi dari itu semua barangkali bisa dilanjutkan dan diterangkan oleh kawan saya di tim kerja, ada Idris Tajana. Silakan. Baik, silakan Kakak Idris Tajana untuk menyampaikan apa saja kerja-kerja dari KAJ Sulawesi Selatan di masa mendatang. Udah di luar kepala ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lahirnya KAJ sendiri itu atas 4 lembaga, 3 lembaga BF dan 1 LBH. Nah, terus pertama saya dulu latar belakang sendiri. Jadi lahirnya KAJ ini yaitu menyadari pentingnya perlindungan dan pengembangan profesi jurnalisme di Indonesia sendiri, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas dan etika dalam dunia jurnalistik. Maka KAJ hadir itu bersepakat dengan LBH Pers, AJI, IGTI, dan PFI untuk menjalin kerjasama dalam bentuk MOU. Nah, yang kita laksanakan hari ini.
Kedua itu maksud dan tujuannya adalah pertama membangun sinergitas antara organisasi untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis. Kedua, memberikan dukungan hukum dan advokasi terhadap isu-isu yang dihadapi oleh jurnalis. Ketiga, mengadakan program pelatihan, seminar dan Apa workshop nih? untuk pengembangan Apa kapasitas simbolisnya? jurnalis. Dan terakhir itu meningkatkan kesadaran publik tentang Apakah hak dan Bismillahirrahmanirrahim, perlindungan Ki? jurnalis. Itu maksud dan tujuannya adanya kajian sendiri. Nah, di ruang lingkup kerjasama kita masukkan ada 4 poin. Pertama itu pertukaran informasi dan data terkait perkembangan jurnalistik. Kedua, pelaksanaan kegiatan bersama seperti pelatihan, seminar dan kampanye. Tiga itu penyediaan dukungan hukum bagi jurnalis yang mengalami hukum. Dan keempat, penelitian dan pengembangan terkait isu-isu jurnalisme. Adapun dalam memori ini sendiri, hak dan kewajiban itu pertama, setiap pihak berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan. Kedua, setiap pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pihak lain. Ketiga, semua kegiatan yang dilaksanakan harus melibatkan semua pihak secara aktif. Nah, untuk keseluruhan ini kami masih akan melakukan rapat dengan tim kerja. Jadi mungkin sampai di hak dan kewajiban saya yang bisa kami sampaikan dulu. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke koordinator. Ya, terima kasih kawan-kawan tim kerja. Saya cuma menambahkan sedikit penekanannya bahwa koalisi ini kemudian hadir lagi-lagi sebenarnya untuk sebagai wadah edukasi begitu pada teman-teman kita semua, pada kita semua yang berprofesi sebagai jurnalis profesional, apalagi kita sebenarnya butuhkan sendiri kehadiran kawan-kawan pers mahasiswa ya, jadi itu penting untuk bagaimana memberikan pemahaman bahwa tugas-tugas jurnalistik profesional yang rentan terhadap perkara kriminalisasi itu berbeda dengan tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Persmas dalam lingkup yang non profesional, dalam lingkup non profesional ini maksudnya di dalam kampus atau di lembaga-lembaga internal di ruang lingkup akademik. Nah, berbeda halnya ketika kita yang berprofesi sebagai jurnalis profesional itu berbenturan langsung dengan hal-hal yang sifatnya profesional juga, kayak gitu. Kita belajar dari beberapa kasus kemarin, tempat ada komunikasi dengan beberapa kawan-kawan, khususnya kakak-kakak yang berikut, jurnalis senior, jurnalis profesional berbenturan dengan jurnalis mahasiswa. Nah, hal-hal ini yang kemudian akan kita perbaiki ke depan, termasuk memberikan edukasi betapa pentingnya membedakan tugas-tugas jurnalistik profesional dan tugas-tugas jurnalistik yang dijalankan oleh teman-teman atau kawan-kawan pers mahasiswa. Saya pikir itu, mudah-mudahan lagi lembaga ini tidak hanya melakukan proses pendampingan hukum kepada jurnalis yang bermasalah, tapi lebih ke sisi lainnya adalah memberikan edukasi, pemahaman kepada teman-teman, kepada kawan-kawan pers mahasiswa, begitu juga kepada masyarakat bahwa lembaga atau profesi jurnalis adalah kerja-kerja profesional yang dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh undang. Saya pikir untuk sementara itu sembari kita melanjutkan program yang selanjutnya yang akan kita sama-sama jalankan. Saya kembalikan lagi ke terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Aru. Izin, saya boleh bertanya nggak? Berarti Koalisi Advokasi Jurnalis ini khusus mendampingi teman-teman jurnalis yang terlibat kasus saat ia mengerjakan tugas jurnalistik. Kalau misalnya ini tiba-tiba aja ya ada di pikiran saya, misalnya ada kasus KDRT, gimana? Beda ya? Kalau misalnya dia jurnalis tapi dia
ya di luar profesi tapi dia ada kasus KDRT misalnya, bisa nggak? Nggak, boleh dijelasin? Tapi dia jurnalis ya? Iya, dia jurnalis, gimana? Sebenarnya kita juga punya SOP ya. Oke. Ada itu dan lembaga-lembaga yang tergabung di dalamnya kan masing-masing punya SOP, termasuk KAJ. Ketika sesuatu yang berhubungan dengan kerja jurnalistik, murni berhubungan atau berbenturan dengan kerja jurnalistik, itu kemudian akan kita filter, kita saring lebih dulu, kita kaji sejauh mana permasalahan hukum yang ada di jurnalis. Tapi kalau contoh kasus kayak yang kita sampaikan KDRT itu bukan ranah dari KAJ. Ranah KAJ secara substansial adalah mendampingi, mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada jurnalis terkait kerja profesional yang dia jalani, khususnya dalam hal pemberitaan. Ini juga kami juga perlu menyampaikan kepada khususnya teman-teman jurnalis yang perempuan, karena sebagian besar kita kan di Sulawesi Selatan teman-teman jurnalis adalah perempuan. Jangan takut ataupun malu mengadukan apa yang kita alami selama kita bekerja sebagai jurnalis. Misalnya kalau kita perempuan sangat rentan mendapatkan pelecehan seperti itu, apalagi dari narasumber atau semacamnya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman jurnalis perempuan jangan takut, jangan malu untuk berkonsultasi dengan teman-teman dari Koalisi Advokasi Jurnalis seperti itu ya. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para koordinator dari Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan. Peluncuran logo ini langsung dirangkaikan dengan penandatanganan MOU. Kami mengundang Direktur LBH Pers Makassar, kemudian kami juga mengundang dengan hormat Ketua AJI Makassar, IJTI Sulawesi Selatan, Ketua PFI Makassar, dan juga seluruh koordinator Koalisi Advokasi Jurnalis untuk maju ke depan. Sekali lagi, dengan hormat kami mengundang Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Makassar, Ketua AJI Makassar, Ketua IJTI Sulawesi Selatan, Ketua PFI Makassar, dan juga koordinator dari Koalisi Advokasi Jurnalis. Kita bersama-sama melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, kemudian mengadakan dan juga diskusi untuk pengembangan kapasitas jurnalis. Mohon dulu. Ya. Ditahan dulu. Teman-teman fotografer akan mengabadikan momen yang bersejarah ini. Iya, ada pun ruang lingkup kerjasama dari MOU ini yang pertukaran informasi dan juga data dalam penanganan kasus, kemudian pelaksanaan kegiatan bersama seperti misalnya pelatihan, diskusi, dan juga kampanye, dan juga tentu saja mendampingi jurnalis yang berhadapan dengan hukum. Ya, dari AJI sudah, dari LBH sudah, ya, tapi dari, ya, dari pihak LBH Makassar, ya, Direktur dari LBH Pers dipilih, sudah, IJTI sudah, PFI sudah. Boleh kita abadikan foto bersama sambil memegang logo dari Koalisi Advokasi Jurnalis Sulsel. Dan inilah simbol jari jangan Bapak Ketua. Ya, inilah para koordinator dari Koalisi Advokasi Jurnalis berfoto bersama dengan perwakilan dari LBH Pers Makassar dan juga
bergabung, Ketua AJI Makassar, Ketua IJT Sulsel, Ketua PFI Makassar, dan tentu saja Koordinator Koalisi Advokasi Jurnalis. Ada testimoni ternyata. Testimoni dari siapa, Pak Ketua? Dari masing-masing ketua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore kawan-kawan semua. Terima kasih juga karena telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan sebenarnya KAJ ini hadir memang keresahan dari kawan-kawan semua, apalagi di tahun politik saat ini. Kami mempatenkan kepengurusan koordinator KAJ karena kemarin-kemarin setiap ada kasus itu koordinatornya berubah terus. Nah, sehingga kami mempatenkan supaya satu saja koordinator yang itu akan mengawal setiap kasus yang ada. Apalagi di tahun sekarang sebelum pilkada banyak kasus-kasus yang masuk di organisasi profesi termasuk IJTI, AJI, dan Warta Foto. Tahun ini banyak kasus bukan cuma jurnalis yang mengalami kekerasan, tapi media juga mengalami sensor. Nah, sensor itu kalau data di AJI ada 6, tahun ini mengalami sensor. Tahun lalu itu ada 1 media. Dan rata-rata yang mengalami sensor itu mayoritas adalah media yang memang di Jakarta contohnya. Kenapa dia mengalami sensor? Karena memang ada intervensi dari pengusaha dan penguasa. Hal itu sehingga kami membuat KAJ, organisasi profesi, merapatkan agar KAJ ini menjadi suara teman-teman ketika ada yang mengalami intimidasi, ada mengalami kekerasan di lapangan. Nah, kira-kira selama berproses itu juga nanti akan ditelaah oleh kawan-kawan di KAJ. Entah nanti laporannya masuk di organisasi profesi atau nanti langsung di KAJ, itu tidak serta-merta akan didampingi terlebih dahulu. Tapi kami akan melihat apakah betul-betul dia murni memang karya jurnalistik sehingga dia mengalami intimidasi, atau karena faktor apa. Jangan sampai karena penyalahgunaan profesi ini yang sampai memang dia mengalami intimidasi, belakangan baru tahu bahwa ternyata dia jurnalis yang memang bukan kerja-kerja jurnalistik. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dibedakan, bahwa kalau teman-teman kerja jurnalistik di lapangan, jangan membawa embel-embel lain. Jadi hanya itu yang memang kami tekankan. KAJ akan mendampingi teman-teman yang memang murni karena karyanya disengketakan, bukan karena ada hal lain belakangan baru dia membawa profesi jurnalis. Hal itu yang kami sangat hindari. Nah, kira-kira itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan, Kakak Andi Muhammad Sardi. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang dinantikan oleh teman-teman di JTI, AJI, dan PFI akhirnya bisa terwujudkan hari ini pada tanggal 5 Oktober. Sebuah gagasan, ide untuk menyatukan organisasi profesi dalam satu wadah khusus yang lebih spesifik menangani kasus-kasus kekerasan jurnalis atau mengedukasi jurnalis agar lebih profesional, akhirnya bisa terwujud. Dan alhamdulillah juga tim kerja yang mewakili masing-masing organisasi ini memang penuh dengan semangat, dan saya sangat apresiasi buat teman-teman karena dalam waktu singkat sudah bisa merampungkan beberapa peraturan-peraturan yang memang menjadi acuan di masa mendatang, dan itu juga menjadi catatan kami sebagai ketua dan catatan saya juga bahwa memang IJTI yang memang terkenal
karena tidak terlalu serius dalam advokasi yang dulu-dulunya, akhirnya orang ini juga bisa ikut terlibat dalam mengadvokasi seorang jurnalis, karena IJTI itu sebenarnya lebih spesifik sebenarnya, karena ketika jurnalis mendapat intimidasi atau kekerasan itu biasanya teman-teman IJTI kaji dulu apakah dia latar belakang televisi atau bukan, karena di situ teman-teman IJTI beberapa tahun yang lalu lebih spesifik untuk mengawal itu. Nah sekarang bisa lebih diperluas lagi karena anggota di IJTI itu semakin bertambah, regenerasi juga terus berjalan. Jadi semoga dengan lahirnya KAJ, Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan, ini bisa juga menjadi salah satu pelopor untuk teman-teman jurnalis muda untuk bisa melanjutkan apa yang saat ini kami lakukan. Ketua IT Makassar, Ketua PFI Makassar, Ketua IJTI bisa dilanjutkan di masa mendatang dan bisa diperkuat lagi, semakin solid dalam advokasi jurnalis. Tapi dengan catatan teman-teman kantor yang diadvokasi jurnalis profesional, bukan jurnalis hanya memanfaatkan dia mengabaikan pedoman jurnalis yang profesional. Artinya dia tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik yang kontinu. Nah, sementara kita harus fokus pada itu dan patuhi pada pedoman seorang jurnalis seperti itu sebenarnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ketua IJTI Sulawesi Selatan, Kakak Andi Muhammad Sardi. Selanjutnya kita persilahkan Ketua Pewarta Foto Indonesia, Tabe, Kakak Iqbal Lubis, dengan lapor kami silahkan. Dua ketua ini sudah menjelaskan secara detail. Oke, terima kasih. Saya rasa ini mimpi yang kami bertiga mungkin sangat sulit untuk diwujudkan, tapi alhamdulillah hari ini terwujud. Sebenarnya mau diwujudkan di tanggal 1 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, karena Koalisi Advokasi Jurnalis ini sakti bagi. Ya itu kalau soal advokasi sudah banyak dijelaskan sama kedua ketua Adi dan jadi saya lebih kepada semoga wadah atau kolaborasi antara organisasi profesi ini juga membuka peluang-peluang terjadinya gesekan antara jurnalis kita sesama kita di lapangan. Semoga KAJ ini juga menjadi satu wadah yang bisa menyelesaikan konflik-konflik internal yang selama ini banyak terjadi di lapangan gitu. Jadi karena saya yakin ketika kita membawa KAJ tidak ada lagi label bahwa kau foto, kau anak tulis, kau anak TV. Tapi kita satu, kita Koalisi Advokasi Jurnalis. Yang kita bela itu satu, profesi ini dan kebebasan pers itu sendiri. Gitu, karena jelas itu diatur dalam Undang-Undang 40 di negara ini. Jadi jelas bahwa apalagi di era sekarang media semakin tergerus, teman-teman jurnalis juga semakin sempit ruang bergeraknya, apalagi banyak media yang sudah bukan lagi jatuh bangun tapi memang tumbang sama sekali karena era konvergensi ini memang sangat ibarat badai yang ada di Meksiko, ini konvergensi media di Indonesia, utamanya di Indonesia ini kayak badai di Meksiko, seperti itu tiba-tiba datang dan menghantam semua. Tapi wujud dari resistensi dan wujud dari mitigasi kita kawan-kawan di lapangan dan lembaga-lembaga profesi, terutama ada LBH Pers, ada PFI, ada ADI, ada IJT itu untuk mempertahankan atau untuk bertahan dari badai itu ya kita membentuk Koalisi Advokasi Jurnalis ini. Dan yang terakhir mungkin saya berharap juga ini menjadi satu lembaga yang pembelajaran buat kawan-kawan, bukan hanya kita sebagai jurnalis tapi generasi
selanjutnya atau pelanjut dari profesi jurnalis ini, yaitu teman-teman jurnalis mahasiswa juga bisa menjadi coveran bagi koalisi advokasi jurnalis itu sendiri, karena secara konstitusi mungkin kami bertiga lembaga profesi ini berbeda-beda aturan anggaran dasarnya. Aji sendiri ikut membela, ikut melabeli jurnalis kampus itu sendiri sebagai orang-orang yang di bawah naungan Aji, sementara PFI dan IJT itu tidak. Nah, kami berharap di koalisi ini bisa sepaham bahwa biar bagaimanapun kawan-kawan pers mahasiswa ini, jurnalis kampus ini akan menjadi generasi penerus, jadi bisa ikut dilibatkan juga di dalam koalisi ini. Dan saya berharap koalisi ini tidak sampai di sini saja, tidak hanya di 4 organisasi, tapi organisasi profesi jurnalis yang lain juga bisa ikut bergabung di dalamnya. Mungkin itu harapannya sih, lebih konsisten sih. Jadi semoga koalisi advokasi ini tidak berakhir di launching hari ini, dan dia akan terus tumbuh dan berkembang. Mungkin lebih jelasnya soal hukum karena ada LBH Pers di sini, jadi bukan LBH Makassar nih, LBH Pers. LBH Pers, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ketua dari PFI Makassar, Kakak Iqbal Lubis. Selanjutnya kita akan dengarkan testimoni atau sepatah kata dari perwakilan LBH Pers Makassar. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan testimoni yang LBH Pers mendukung KJI dalam bersinergi advokasi dalam melakukan bantuan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang Baik, terima kasih perwakilan dari LBH Pers Makassar. Dan itu tadi testimoni dari Ketua IJTI, Ketua PFI, Ketua AJI Makassar, dan juga perwakilan dari LBH Pers Makassar. Terima kasih kakak-kakak semua. Tentu saja kita berharap dukungan semua pihak untuk keberhasilan dari KAJ di Sulawesi Selatan. Dan kita juga tentunya berharap agar KAJ ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi jurnalis dan tentu saja bagi masyarakat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan. Dan dengan tadi testimoni yang kita sudah dengarkan, itulah akhir dari peluncuran Koalisi Advokasi Jurnalis kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman jurnalis, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena 1 jam lagi ya, Kakak Ido ya, 1 jam lagi kita akan bersama-sama mengikuti diskusi publik dengan tema bagaimana peran pers dalam pilkada serentak, dengan narasumber dari Dewan Pers, kemudian dari Direktur LBH Pers Makassar, Majelis Etik AJI Makassar, dan dari Ketua IJTI Sulawesi Selatan yang akan dipandu oleh Nana Jamal. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih